What's up? It's Queen. Di video ini aku mau ngasih 4 cara untuk berfashion pakai kemeja batik. Dan video ini sebetulnya lanjutan dari video sebelumnya, Retro Queen tentang batik. Di situ aku udah ngebahas soal sudut pandang aku mengenai penggunaan batik sebagai pakaian di Indonesia. Sebelum nonton video ini, aku sangat-sangat sarankan untuk kalian tonton dulu video itu. Karena kalau kita ngomong kemeja batik, biasanya kan kita langsung kepikirnya untuk penggunaan yang rapih. Untuk kondangan, untuk ke kantor, atau untuk acara-acara penting. Sedangkan di video ini aku bakal styling kemeja batiknya tidak dengan cara yang rapih sama sekali. Aku bakal lebih stylingnya untuk berfashion. Dan alasannya kenapa aku bikin stylenya seperti 4 look yang nanti aku akan bikin ada di video sebelumnya, Retro Queen Batik. Jadi sekali lagi aku sarankan kalian untuk tonton dulu. Kalian bisa klik link di atas buat tonton. Dan semua detail outfit yang aku pakai ada di description box below. Markimol! Oke, look batik yang pertama. Atasannya pakai kaos warna abu-abu buat kita jadiin daleman. Pilih yang cuttingnya slim fit ke relax fit, terus neckline-nya scoop neck jadi kaos santai. Ini kaosnya Topman, bawahannya pakai sweatpants jogger warna hitam, cuttingnya yang relax ke slim fit. Footwear-nya pakai plimsoll slip-on warna hitam, sama pakai no show socks jadi mata kakinya kelihatan. Terus atasannya di layer pakai kemeja batik. Stylingnya kayak pakai jaket, jadi nggak usah dikancing sama sekali. Ini batik aku beli di Shopee. Terakhir pakai cap warna hijau. Ini topi local brand Original Kazi. Dan jadi look batik yang pertama, look yang bisa banget dipakai buat daily wear, very casual dan very laid back. Look yang sangat nyaman buat dipakai seharian, buat jalan, buat nongkrong. Bahkan sebenarnya look ini terlampau santai sih, karena dalamannya pakai scoop neck, bawahannya pakai sweatpants jogger. Jadi kalau kemeja batiknya dilepas, ini bener-bener pakaian yang nyantai banget, bahkan bisa dipakai buat tidur kali. Jadi pakaian rumah, loungewear. Jadi look ini tuh ketolong, keangkat sama kemeja batiknya yang bikin overall looknya jadi stylish. Dari kombinasi warnanya, look ini juga sangat aman karena main warna-warna netral, pakai warna abu, warna hitam. Footwearnya juga pakai basic plimsolls warna hitam. Aku pakai batik warna coklat sama pakai topi warna hijau buat masukin unsur nature color palette. Kombinasi warna yang pasti bagus. Di batiknya juga ada motif-motif kehijauan gitu, jadi bisa color match sama topinya. Dan di sini ada satu poin yang aku mau highlight. Biasanya kalau aku pakai styling seperti ini yang 2 layer, pakai daleman terus di layer sama outerwear, biasanya aku suka banget pakai long line layering. Tapi di look ini aku nggak pakai long line layering karena di sini aku mau bikin si kemeja batik jadi highlightnya, jadi point of interestnya. Makanya di sini aku pakai daleman yang basic aja, nggak pakai yang long line biar orang nggak salfok. Ditambah kemeja batiknya juga satu-satunya item yang bermotif rame dari seluruh outfit ini. Jadinya point of interestnya itu jelas ada di kemeja batiknya. Karena aku bikin look ini jadi look yang santai, jadi styling kemeja batiknya itu bisa paling nggak ada 2 macam. Yang pertama bisa styling kayak aku di sini, jadi pakainya kayak pakai jaket, bagian depannya nggak usah dikancing sama sekali. Atau styling yang kedua, kalian bisa kancing cukup 1 kancing aja. Kancing yang di area tengah, mungkin sekitar kancing ketiga gitu. Neckline scoop necknya tetap kelihatan. Terus kalau kita lagi masukin tangan di kantong, warna dalemannya di bagian bawah juga jadi kelihatan. Tapi di look yang ini aku bakal stylingnya kayak pakai jaket aja, kebuka. Lanjut, look batik yang kedua. Atasannya pakai kemeja batik warna biru. Kayak di sini aku pakai kemeja batik size L, jadi jatuhnya sedikit oversize. Lehernya di styling yang rapi, jadi dikancing sampai paling atas. Ini kemeja batik local brand, Flick Store. Bawahannya pakai celana setelan warna hitam, pakai yang cutting regular fit sama yang kakinya panjang, jadi ada break numpuk-numpuk di area hem. Dan overall looknya loose, relax fit. Ini celananya Topman yang size-nya aku sengaja pilih kegedean. Aku gedein 2 nomor biar dapat look kakinya seperti ini. Bagian pinggangnya tinggal dikencengin pakai belt. Terus footwearnya pakai plimsoll warna hitam. Ini Vans old school. Dan jadi look batik yang kedua, look yang masih sangat-sangat santai, bisa dipakai daily wear. Walaupun look santai, tapi ini looknya lebih rapih ya kalau dibandingin sama look pertama. Terutama karena styling atasannya yang dikancing sampai paling atas. Bawahannya juga pakai celana rapi, celana setelan warna hitam. Tapi secara overall, look ini masih terlihat casual, masih dapat look yang santai karena di sini bermain di cutting dan fit. Kemeja batiknya pakai yang size-nya sedikit kegedean, celana setelannya juga pakai yang cuttingnya loose, yang relax. Ditambah footwearnya pakai plimsoll, pakai sepatu skate. Look ini inspirasinya dari runway-nya Dior Men yang koleksi Spring Summer 2022, koleksi yang collab sama Travis Scott ya. Di situ banyak pakai atasan yang rapih, yang neckline-nya tinggi, dikancing sampai ke area leher. Bawahannya pakai celana setelan, celana yang bahannya rapih, tapi cuttingnya itu loose. Loose-nya nge-flare malah kalau di Dior. Jadi bagian bawahnya itu cut bright. Terus footwear-nya pakai sepatu skateboard. Jadinya overall look-nya itu rapih, tapi tetap casual enough buat dipakai sebagai daily wear. Dan stylish banget jadinya, terutama karena pemilihan cutting dan fitnya. Menurut aku highlight-nya ada di celana sih, celana setelan yang cuttingnya cut bright. Karena aku belum punya celana setelan yang cut bright, makanya di sini aku pakai yang cuttingnya loose aja tapi lurus, bukan nge-flare. Buat ngedapetin look yang vibes-nya similar sama looknya Dior ini. Pakaian rapi yang dikasih fashion twist dengan cara bermain cutting dan fit.
Lanjut, look batik yang ketiga. Atasannya pakai kemeja batik warna biru. Loh, bang kok warna biru lagi kayak look kedua? Tenang aja, karena nanti hasil jadinya bakal beda banget. Anyway, ini bukan kemeja yang sama ya, kayak kemeja di look kedua. Motifnya beda, warna birunya juga agak beda. Cuttingnya masih sama, relax fit, jadi aku pilih size-nya masih yang kegedean. Terus styling kerannya kali ini dibuka, satu kancing. Ini juga kemeja batiknya Flixstore, local brand. Bawahannya pakai celana white leg, warna putih. Ini cuttingnya kayak kulot sih sebenarnya. Cuman kalau kulot kan biasa jatuhnya nge-crop. Kalau yang ini jatuhnya lebih panjang, jadi sampai ke atas kaki. Ini celana local brand, Novere. Footwear-nya pakai strappy sandals warna hitam. Ini sandalnya pull and bear. Kemejanya ditakin yang rapi ke dalam celana, bagian depan, samping, sama belakang semuanya ketakin. Terus atasannya kita layer pakai kemeja batik lagi. Jadi kita styling shirt on shirt. Kemeja di layer pakai kemeja. Aku layernya pakai kemeja batik warna merah buat tabrakin warna merah sama biru. Cutting dan fit batiknya masih oversize. Aku pilih yang size-nya kegedean. Ini juga kemeja batiknya Flixstore, local brand. Terus pakai topi Botterhead warna coklat. Ini topi beli di Chatuchak Weekend Market, Bangkok. Sama pakai eyeglasses yang bentuknya retro. Ini kacamata local brand, Project Soul Eyewear. Dan jadi look batik yang ketiga. Beda dari look satu atau look kedua yang daily wear banget bisa dipakai sehari-hari. Kalau look yang ketiga ini ya boleh-boleh aja sih kalau mau dipakai buat daily wear kalau kalian cukup pede. Tapi karena ini pakainya lumayan heboh, ada permainan styling shirt on shirt, ada permainan tabrak warna merah ketemu biru, pemilihan cutting celananya juga nggak biasa. Jadinya buat aku sendiri look ini lebih buat ke fashion event atau ke acara atau occasion yang memungkinkan aku buat berpakaian all out. Jadi di look ketiga ini idenya adalah untuk pakai batik dengan cara rapih. Biasanya kan kita layernya pakai jas. Nah, di sini instead of pakai jas, pakai blazer, aku malah pakai batik lagi. Tapi harus diperhatiin di pemilihan kerah batiknya untuk layering. Kemeja batik dalamannya kan kerahnya normal ya, kerah fold down. Untuk layeringnya, aku pilih yang kerahnya itu mandarin collar, yang seperti baju koko. Jadinya kerah fold downnya itu nggak ngedouble. Cuman ada satu doang dari kemeja batik yang dalamannya. Bukannya salah ya kalau mau ngedoublenya pakai kerah yang fold down juga, jadi ada double kerahnya. Karena di sini juga mau bikin fashion look, jadi ya sah-sah aja mau dibikin kayak gimana aja. Tapi di look ini kembali ke ide aku untuk bikin look yang rapi. Kalau kita layering pakai blazer, biasa kan kerahnya itu nggak berdiri. Kerah blazer itu kan cuma berdiri di bagian belakangnya ya. Bagian depannya itu kan lapelnya jatuh ke badan gitu. Jadi antara kerah kemeja sama blazernya nggak balapan. Nah, karena aku mau ngedapetin look itu, makanya aku pilih yang kerah outerwearnya model mandarin collar. Buat stylingnya, lengan dalamannya aku keluarin biar dapat warna dan motif dari kemeja batik dalamannya. Terus buat styling area leher, ada dua macam styling. Bisa kayak sekarang, kerah fold downnya itu ketekuk di dalam, atau bisa juga kerah fold downnya kita keluarin, nimpa si kerah mandarin collarnya. Kayak begini. Jadi kerah warna birunya lebih revealing, lebih kelihatan. Dan styling kerah kayak begini bakal jatuhnya lebih playful juga ya, karena warna birunya jadi lebih kelihatan, lebih pop. Nah, sekalian nih kalau styling kerahnya udah playful gini, aku ada satu ide juga. Si kemeja outerwearnya itu kita styling kayak kemeja cewek yang diikat di area perut, kayak begini. Ini juga jadi fashion look banget. Sama bagian belakangnya diangkat biar jatuhnya di area pinggang. Lanjut, look batik yang keempat. Setelah di look ketiga kita bikin look yang heboh, kita tutupnya pakai look yang simple, pakai kemeja batik lengan pendek. Aku pakai yang cuttingnya reguler, nggak kekecilan, nggak kegedean juga. Styling kerahnya dibikin santai, aku buka dua kancing. Ini juga kemeja batiknya Flixstore. Bawahannya pakai celana setelan warna hitam, yang di bagian pinggangnya nih ada built-in, kayak kain bermotif gitu, jadi udah nempel di area pinggang celananya. Jadi di sini ada sedikit permainan tabrak motif antara motif batiknya sama motif yang ada di pinggang celana. Cutting celananya baggy, loose banget, dan styling hemnya aku tekuk satu kali biar jatuhnya agak nge-crop. Ini celana local brand, Studio Moral. Footwear-nya pakai pullover warna hitam. Ini local brand, Porty Goods. Terakhir aku tambahin kacamata clip-on buat ngasih fashion twist lebih. Ini kacamata local brand, Optica Lunet. Dan jadi look batik yang keempat, menurut aku look ini bisa dipakai sebagai daily wear, pakaian sehari-hari, tapi juga cukup stylish buat dipakai ke fashion event sekalipun. Cocok buat daily wear karena overall look ini tuh santai. Styling bagian kerahnya santai, dibuka sampai dua kancing. Hem celananya juga ngatung, nge-crop. Pakai sepatunya pun yang bagian kaki belakangnya kelihatan, sepatu selop. Tapi karena di sini pakai kemeja batik yang motifnya rame, pemilihan warnanya juga yang lumayan ngejreng. Ini kayak campuran warna koral sama warna biru gitu. Terus ada tabrak pattern juga sama motif di pinggang celana. Terus pakai kacamata yang bentuknya nggak biasa pula, kacamata clip-on. Jadi ngebuat look ini ngedapetin best of both world gitu. Stylish, ada fashion twistnya, tapi at the same time cukup santai buat dipakai sehari-hari. Kalau mau dipakai buat daily wear, paling tinggal dilepas aja kacamatanya. Atau kalau mau ditambahin headwear juga bisa. Pakai headwear yang rapi kayak newsboy cap, atau pakai flat cap, pakai fedora juga masuk.
So guys, itu dia 4 cara buat berfashion pakai batik. Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan buat kita eksplorasi fashion, terutama dalam masukin motif batik Indonesia ke dalam mix and match fashion kita. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next video. Peace out.